Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Jalan Ahmad Muhammad Fayyad. Ini kameranya terbalik, jadi agak susah bacanya. Ini masih berada di kota Amman, Yordania. Ya, kotanya sibuk. Hari ini hari Minggu, hari efektif. Sekolah, kerja, ngampus. Ya. Ini hari ke-7 kita di kota Amman. Kita di Yordania, di Amman tadi ke-5. Jadi teman-teman, ada banyak cerita sebetulnya yang ingin saya sampaikan, khususnya hari ini berkaitan tentang kehidupan real mahasiswa Indonesia yang ada di Yordania. Ya, kalau kemarin-kemarin kan kita cerita gimana kuliahnya, bagaimana biaya hidupnya. Yang hari ini saya pengen ceritain adalah bagaimana para mahasiswa itu fight, bertahan, bertempur melawan kerasnya hidup di negeri orang ini. Yang anak-anak mama saya tidak mau ceritain. Ada yang anak mama air kerannya mati, nggak ngalir, ngadu ke maknya, ada. Ya, ada secemen itu loh. Ada yang ngadu karena dinding rumahnya jelek. Ini anak mama kacau, nggak layak lo keluar negeri, ya gitulah. Jadi malas saya ngomongin. BTW itu topinya udah Jordan banget ya. Jadi ini teman-teman, yang ingin saya sampaikan bahwa kehidupan di luar negeri itu kan gak semuanya manis, ya kan? Ada yang asam, kecut, pahit, pedas, asinnya hidup itu hanya orang-orang tertentu yang rasain. Nah ini yang pengen saya ceritain. Yang anak-anak mama udahlah skip lah, di mana aja mereka itu ya memang bukan orang yang tipenya fight, bertarung dengan waktu, bertarung dengan situasi keadaan. Ini anak-anak yang apa namanya ya, cara bertahan hidupnya kalau saya bilang ekstrim ya ekstrim. Bayangin, di kota ini Amman, biaya hidup minimal tuh 5 million 5 juta rupiah ya, bukan dolar, bukan euro, bukan dinar. 5 juta rupiah itu pas-pasan, bahkan cenderung kurang gitu loh. Nah, kalau di kota Irbid 3 juta dah, 3 juta. 3 juta itu kalau dikonversi ke uang dinar, 3 juta itu sekitar 140 jot. 140 dinar lah. Ya, kira-kira itu, bahkan kurang sih sebetulnya, nggak nyampe 140. Gitu ya. Kalau yang 5 juta, ya 1 juta itu sekitar 45 jot. 45 jot. Ya, 45 kali 5 gitu. Ya. Kali 4 aja 180. Jadi 230 lah gitu ya. 230. Kalau 5 juta. 230 itu habis di sini, di Amman sini. Sewa rumahnya mahal, gaya hidupnya relatif lebih tinggi. Mereka itu kadang masak, kadang beli siap. Tapi anak-anak di Irbid banyak yang lebih rajin masak. Kenapa? Memang tuntutan ekonominya ya memang harus begitu. Nah, itu yang standar tuh. Tapi ada beberapa anak yang saya ketemu, mereka itu dikirimin cuma 2 juta. 2 juta itu cuma 90 jot. Dinar Jordan ya. Jordan dinar atau dinar Jordan. 90 jot. Cukup nggak? Hitung-hitungan di atas kertas pasti nggak cukup. Hitung-hitungan di atas kertas dia tidak cukup. Terus teman-teman kita itu kenapa kok bisa bertahan? Prestasinya ya bagus, artinya kuliah lancar, biaya hidup terpenuhi, mereka nggak kelaparan. Karena mereka itu bertahan. Masalah rumahnya jelek, kerannya nggak ngalir air, cerita-cerita
remeh-temeh kayak begini nggak akan mereka sampaikan ke kampung. Dan itu nyata. Nyata. Tapi bagi mereka ya ngasih tahu hal-hal remeh kayak begitu ke orang tua di kampung ya hanya menambah beban pikiran orang tua. Tidak menambah solusi, nggak memberikan solusi lah. Apa yang bisa diberikan orang tua kalau air kerannya mati, nggak ngalir? Kan nggak ada kan? Apa yang bisa dilakukan orang tua? Ya, sesuatu yang tidak bisa menyelesaikan masalah, ya nggak usah diomongin, nggak usah dicurhatin, ya kan? Sesuatu yang bisa diselesaikan, ceritain. Apa contohnya, Mak? Uangku habis, kirim. Nah, itu selesai tuh. Tapi kalau Mak, apa namanya ini, keran kami dol, nggak bisa dimatiin airnya, ngucur terus. Ya hal-hal kayak begini emakmu bisa ngapain, bos? Nah ini anak-anak yang fight, bertarung mereka melawan kerasnya hidup di luar negeri. Saya salut untuk orang. Saya ketemu beberapa orang. Saya aja cerita. Dikirim berapa? 2 juta, Pak. Kamu dikirim berapa? 2 juta, Om. Kamu dikirim berapa? 2 juta, Kak. Dahsyatun. Dahsyatun. Hidup di luar negeri yang serba mahal. Akhirnya saya tanya-tanya deh. Emang bayar rumah berapa? Dia bilang, kami cari rumah yang paling murah. Berapa harga rumahnya? 100 jot. 100 jot itu sekitar 2 juta. Rumah paling murah tuh. Apa perlengkapan isi di dalamnya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Rumah, ruangan, kamar, dapur, tok. Kompor gas nggak ada. Kulkas apalagi. Kasur nggak ada. Cari rumah yang paling murah. Itu ya. Anak-anak yang kayak begini tuh, yang kelak itu yang akan berhasil tuh kayak begini. Buat orang tua, boleh sih sayang anak, boleh sayang anak, tapi jangan bikin anakmu terpuruk loh. Gara-gara dimanjakan, kasih uang fasilitas, terlalu enak dia hidup, nggak ada perjuangan hidupnya, nggak keras. Memang nggak harus keras sih, ya paling tidak dia tahulah berjuang hidup, ya. Terus rumah 100 jot itu, 100 dinar itu diisi berapa orang? Kami isi 3 orang. Ya berarti satu orang sekitar 33 jot lah, ya kan? Tambah makan. Makan patungan? Ya patungan. Patungan gimana? Ya kami ngumpul, satu orang misalkan 15 jot, 15 dinar. 15 dinar itu kan 300.000. Ya kan? Dipatungin jadi bertiga. Ya anggaplah jadi 50 jot lah itu. Gitu kan? Yang kami beli pertama itu beras. Beli beras. Mereka beli beras yang kira-kira harganya itu terjangkau lah, harganya relatif yang murah. Artinya beras murah di sini jangan anggap kayak berasnya Bulog, beras Raskin, enggak. Murah-murahnya tetap beras yang sangat amat layak. Kalau di kita sana ya beras premium, nggak ada beras Bulog itu nggak ada, ya. Premium. Tetap premiumnya, cuma harganya ya agak relatif murah. Nah, beras ini udah kami siapkan, kata mereka itu untuk sebulan ke depan. Kemudian beli ayam. Beli ayam misalkan belinya kiloan ya, ayam itu kiloan. Entah paha aja, entah dada saja, pokoknya ayam kiloan. Misalkan 6 kilo, 7 kilo. Tuh. Beras sudah, ayam sudah, kemudian mereka itu akan beli keperluan cabai, bawang, tomat gitu ya, ya perintil-perintil. Artinya dengan patungan 300 ribuan terkumpul 1 juta, mereka itu sudah bisa terjamin lah sebulan ke depan makanan pokok ada. Nah, katanya kalau kami pengen makan enak, ya kami nambah 5 jot 100.000, ya kan, 3 orang jadi 300.000, ya jadi setiap hari bisa lauknya ayam. Nah tuh, kalau enggak ya udah beli telur 1 tobak, apa namanya itu, 1 nampan itu, 1 piring, itu harganya sekitar 3 jot, 3 dinar.
Satu piring itu 3 dinar. Nah 3 dinar itu sekitar 60.000. Ya kan? Kan sama itu 60.000 di Indonesia kan dapat telur satu piring juga kan? Ya sama. Ayam itu ya lebih kurang juga 3 jot. Ya cuma kadang ada memang masanya katanya ayam itu harganya bisa lebih murah. Kayak musim panas nih ayam banyak nih. Jadi harganya bisa di bawah 3 jot. 275, 2,5. Nah, tapi kalau musim dingin memang agak mahal. Yaitu akhirnya mereka dengan uang makan 300.000 atau 350.000 lah gitu ya. Cukup untuk sebulan. Oke. Kemudian itu aman, artinya aman lah dia buat sebulan ke depan tuh aman. Artinya nggak akan kelaparan gitu loh. Jadi sistemnya bertahannya itu siapkan dulu makan pokok. Dah aman, terpenuhi. Baru kemudian mereka itu patungan tadi cicil rumah 100 jot berarti 30 jot satu orang lah. Sekitar 700.000 lah ya gitu ya. 700.000 ditambah 300.000 ya 1 juta lah rumah sama makan. Aman sudah. Sisa 1 juta lagi kan, uangnya sisa 1 juta. Nah sisa 1 juta ini bisa beli kuota. Kuota itu biasanya teman-teman tuh beli yang paket 3 bulan. 3 bulan itu sekitar 22 jot. 500.000 lah. 500.000 3 bulan. 3 bulan tuh 250 giga atau berapa giga gitu. Pokoknya untuk 3 bulan lah, aman tuh. 3 bulan ke depan aman. Gak usah beli kuota. Terus nah sisanya lagi yang 25 jot lagi 22 jot lagi ya ini buat entah keperluan lain. Bahkan nih saya ketemu anaknya yang rokokan, dia bilang apa ya, ini aja bang, kadang saya tuh ngerokoknya tuh sebungkus tuh untuk seminggu. Untuk seminggu saya kan tidak mungkin minta uang rokok kepada orang tua, tidak mungkin. Ini super nih anak ya, tapi lebih bagus kamu gak usah ngerokok bos, biar tidak ada beban hidupmu ya, karena kalau kamu ngerokok ya kan nambah beban hidup ya. Cuma ya ada sisi positifnya, kenapa dia nggak mau membebani orang tuanya dengan uang rokok yang sebenarnya nggak perlu amat sih ya, tapi ada bagusnya lah kamu nggak mau membebani, minta kepada orang tua uang rokok, bagus. Artinya kamu bisa memanage itu. Jadi dia ngerokok itu ya seminggu sebungkus, bayang nggak kayak begitu. Nah tapi kalau duit lagi ada katanya rokok itu ya sebungkus sehari bisa habis ya, tergantung gitu. Cari rokok yang murah, dia rokokan gitu. Itulah gaya hidup mereka sehingga 200 jot itu bisa hidup. Bahkan 2 juta itu bisa hidup ya. 2 juta itu bisa hidup. Bahkan dia bilang, saya aja dengan 2 juta bisa nabung. Saya beli handphone katanya, dia beli handphone. Harga handphonenya itu 3 jutaan. 3 jutaan itu kan berarti sekitar berapa itu? 130 jot. Ya kan? Sekitar 130 jot dengan kiriman kayak begitu. Dia tabung entah berapa lah per bulan, ditabung. Akhirnya ya cukup untuk beli handphone. Harga 3 jutaan. Waduh, katanya dulu handphoneku Masya Allah malu. Layarnya itu sampai merah. Lalu cerita, saya malu aja nangis depan dia. Ya kenapa? Karena anak-anak kayak begini itu ya saya ngerasain juga dulu waktu kuliah di Mesir itu ya. Malu itu ya kita buang jauh-jauh lah, bodoh amat lah dengan malu. Ya kalau kita malu ya nggak bertahan. Ya malu dia katanya handphonenya kayak mana. 2 orang sini. Waduh, ada handphonenya dipencet juga nggak bisa. Tapi minta ke orang tua kan malu. Wah ini cowok banget ini. Minta ke orang tua kan malu beli handphone. Handphonenya jelek. Dia sebutkan Vivo. Saya tahu Vivonya jenis. Saya cari itu, saya searching, saking penasaran saya kayak apa sih handphonemu itu. Vivo 1901 seri 1901 ya, sampai saya ingat loh. Jelek banget handphonenya, udah layarnya retak, merah-merah, nggak karuan katanya. Dia dengan 2 juta bisa nabung beli handphone entah berapa bulan lah itu. Ngomongnya entah berapa bulan tuh Pak, itu aja ngomongnya. Wah, ini anak-anak kayak begini tuh yang nggak jadi beban orang tua lu bos. Lu nggak jadi beban orang tua. Itu aja udah bagus.
Ya kalau lu nggak jadi beban orang tua ya udah super banget. Tuh ya. Dengan 200 jod. Nah, ini masuk ke inti cerita. Apa intinya? Dengan 200 jod itu ya, hidup seminim kayak begitu tadi. Ya, manusia normal ya, pastilah pengen punya tambahan, punya ini khusus lah, pemasukan tambahan di sela-sela kuliah. Karena perlu dicatat seperti saya katakan kemarin, mereka ini kuliahnya aktif, gak ada libur-liburan. Jadi jalan terus, hadir terus. Apa yang mereka kerjakan untuk cari tambahan? Delivery barang, makanan. Nah di sini tuh kan banyak anak-anak mama itu yang malas masak, malas bersih-bersih rumah. Bayangin bos, malas. Pokoknya banyak anak malas lah. Banyak. Nah kami itu kerja gitu loh. Satu kali satu barang, misalkan ada makanan nih, diantar. Itu pengantaran satu barang harganya cuma rubuk dinar itu ya sekitar 5.500 lah ya, kalau genapnya 5.000 gitu, nggak nyampe 6.000, intinya gitu ya, 5.000-an lah per satu order. Kamu tahu nggak mereka ngantarnya itu pakai apa? Bicycle, pakai kaki, jalan kaki bos, jalan kaki, bukan naik motor, bukan naik sepeda, jalan kaki bos, asli jalan kaki. Aduh, ini yang bikin saya sesak itu, nyari duit 5.000 mereka jalan kaki ngantar order. Haru saya bener. Bertahan loh di luar negeri. Supaya kita ini nggak capek katanya bolak-balik. Jadi diantar itu bisa 10 order. Bayang 10 order, keliling loh, rumah-rumah, naik ke atas ke bawah, telepon orang, gitu-gitu. Keliling pokoknya. Ya dapat berarti ya kalau dirupain 50.000 gitu kan. Kemudian dalam sehari bisa mereka itu ngantongin 10 jod lah. Jadi sistemnya gini, kayak open order, open delivery. Ayo siapa yang mau barangnya diantar, telepon saya gitu. Kebayang, siapa yang barangnya yang mau diantar, telepon saya. Ini WA saya, telepon. Diantar kemana, dijemput di mana. Tapi jalan kaki bos, jalan kaki keliling, tenteng garam. Bahkan ada anak yang menikah tuh di sini, bagus menikah. Ya, daripada dia pacaran, ya bagus dia menikah. Nah setelah menikah, setiap hari open order terus, keliling ngantarin barang. Sehari dia bisa dapat 10 dinar. 10 dinar itu ya 200 ribuan. Itu di luar jam kuliah tentunya. Itu anak-anak yang baik. Itu yang delivery, tausil kalau di sini nyebutnya. Kemudian ada anak-anak lagi yang cleaning. Ada aja orang-orang yang malas bersihin rumah, malas sikat WC, sikat kamar mandi, ya. Mereka itu open order lagi, ya kan? Ngapain? Bersih-bersih rumah. Satu rumah misalkan jasanya 10 jod, 5 jod, 5 dinar itu 100.000. Bayangin loh, anak muda harusnya dia stylish, bergaya di luar negeri. Yang dia kerjakan apa? Sikat WC rumahnya orang. Aduh, ampun dah ampun. Sesak. Sikat WC bos, nyapu, ngepel rumahnya orang-orang yang malas itu. Dapat 5 jod 100.000 misalkan, ya repot
reparasi elektronik. Ini ketemu lagi saya anak-anak ini. Jadi apa aja yang rusak bawa ada ke rumah. Rice cooker, kompor, kulkas, mesin cuci, kipas angin. Sampai saya tanya, emang kamu bisa? Ya awalnya coba-coba sih Pak, ternyata bisa. Jadi apa aja saya bisa reparasi sekarang. Terus ongkosnya berapa? Ya tergantung kerusakan, tergantung barang. Ya bisa 3 dinar, 5 dinar. 1 dinar 20.000. Tuh. Itu di rumah masih ada tuh dua rice cooker yang belum diambil sama pemiliknya gitu. Tuh. Jadi dengan kiriman 2 juta di atas kertas pasti nggak cukup. Ya secara hukum ya begitu ya. Kita bisa bertahan dengan cara mengecilkan pengeluaran. Itu yang pertama. Yang kedua dengan menambah pemasukan. Itu aja. Kalau kamu mau bertahan di mana aja, kurangin pengeluaran, kecilkan. Tambah income pemasukan. Ya meski kamu harus ngantar delivery, meski kamu harus sikat WC-nya orang, meski kamu harus reparasi elektronik, maka kan nggak semua orang bisa reparasi. Apalagi tukang cukur, mereka cukur panggil rumah ke rumah, datang. Kemudian apalagi tukang pijit orang yang pegal-pegal mau dipijit, bekam, ini standar lah pijit bekam. Tapi buat di luar negeri karena ini bertahan hidup, wah, kamu bukan anak mama bos, kamu anak hebat. Dan tidak sedikit yang saya temui anak-anak itu sebetulnya secara finansial cukup deh, cukup bagus lah. Orang tuanya ya berada gitu loh. Tapi ini anak-anak memang sifatnya nggak mau nyusahin orang tua, itu aja. Jadi Yordania ini hidupnya keras. Bagi orang yang suka bertahan, fight, bukan cuma bertahan, fight, sehingga bertarung lah. Bukan sekedar bertahan hidup, tapi betul-betul fight. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan hal yang lebih. Kuliahnya jalan, ya kita jalan lagi ya, istirahat tadi. Ya, kuliahnya jalan, finansialnya juga jalan, oke, nggak ada masalah. Gitu. Ya ini gambaran ya buat orang tua yang ada di Indonesia, yang punya anak di Yordania. Ada anak-anak super, mungkin anakmu salah satunya Pak. Mungkin anakmu itu nggak ngomong, karena mereka tahu untuk bisa ke Yordania aja itu sudah prestasi lah, membanggakan orang tua. Mereka nggak mau bebanin orang tua. Nah buat yang anak mama, orang tuanya nih, kepada orang tuanya, bapak ibu, om tante masih punya kesempatan lah buat mendidik anak. Paling tidak dia bisa ngerasain lah, tidak serba ada gitu. Nah ini gambaran real. Bahkan suatu malam kita lagi nongkrong di satu kafe ngopi. Nah tiba-tiba untuk makanan besok pagi itu ditolak orderannya oleh catering. Apalah alasannya? Akhirnya saya tanya, anggap aja panggilannya Robi ya. Robi, kamu bisa masak nggak? Bisa Pak. Gimana kalau besok itu kamu yang buat aja deh? Buat berapa orang? 15 porsi lah. Gitu. Oke. Itu jam setengah 12 malam. Saya ingat tuh. Kita bisa kelar jam 11-an. Ya sudah, kalau begitu saya belanja dulu ya. Masya Allah, pagi-pagi jam 4 itu udah selesai tuh orderan nasi goreng. Sekitar jam 7 diantar deh ke hotel. Sebegitunya bos. Ya, dan di sini tuh sudah lumrah anak-anak yang buat catering dadakan gitu ya, biasa yang bisa masak sih. Tapi sebenarnya yang lucu itu kerjaannya anak cowok. Anak cewek ini
Saya belum ketemu aja mungkin ya yang suka bikin order makanan catering gitu ya. Anak cowok. Ya mungkin ya karena memang panggilan jiwa ya. Cowok itu kan relatif bertahan, berjuang, fight lah pokoknya. Kalau cewek kan relatif memang dia dikasih, diberi, itu fitrahnya dia. Ya. Karena yang laki kan fitrahnya menafkahin, perempuan fitrahnya dinafkahin. Gitu, itu fitrah lah saya bilangnya. Sehingga nggak ada yang salah nggak sih. Cuma yang kita pikir ya kamu kan perempuan, kamu bisa masak gitu. Gitu aja. Tapi ala kulli hal ini anak-anak super yang saya temuin. Kalau yang anak-anak mama ya udah silo, tala'u barra, buang, jauhin. Ya buat orang tua. Nggak usah dimanjain anak kalau di luar negeri. Kasihan pulang nanti jadi beban lagi. Udah dikuliahin, biayain, kirimin uang, kirim 5 juta. Belum sebulan sudah minta lagi tambahan 1 juta. Ya kalau dia tajir sih ya no problem buat uang, tapi buat perkembangan jiwa anakmu ya itu sangat tidak baik lah, sangat tidak baik. Ya itu aja ya teman-teman ya, buat kamu yang pengen kuliah ke luar negeri khususnya ke Yordania, ini gambaran real. Kamu mau jadi anak mama papa atau kamu mau menjadi fighter, pejuang, petarung dengan kerasnya hidup. Anak sekecil ini sudah mampu berkelahi dengan Yordania. Mereka taklukkan Yordania dengan cara apa? Fight. Super. Teman-teman, saya undur diri sudah di depan hotel. Ini nanti sore kami akan pulang meninggalkan Yordania. Dan mudah-mudahan kapan-kapan bisa kembali lagi ke Yordania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moment.